Halo, selamat datang di Grow Podcast. Podcast yang kamu putar hari ini adalah tentang sesuatu yang mungkin sedang kamu alami atau justru sedang kamu hindari, yaitu kesendirian. Banyak orang takut sendirian, takut dianggap kesepian, tidak laku, gagal bersosialisasi, atau bahkan tidak berguna. Padahal, kesendirian bukan musuh. Justru bisa jadi momen paling jujur antara kamu dan dirimu sendiri. Di episode ini, kita akan berbicara tentang apa sebenarnya arti kesendirian. Bagaimana caranya agar momen itu tidak menjadi kosong. Dan bagaimana cara membuatnya jadi produktif. Bukan cuman melamun sambil nunggu waktu berlalu. Coba kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apa yang terlintas di pikiranmu saat mendengar kata sendiri? Apakah kamu langsung membayangkan seseorang duduk sendiri di bangku taman, menatap langit dengan wajah kosong? Atau seseorang makan sendirian di kafe tanpa teman, tanpa obrolan? Banyak dari kita, mungkin termasuk kamu, secara tidak sadar mengasosiasikan kesendirian dengan sesuatu yang menyedihkan. Sesuatu yang harus dihindari. Sesuatu yang membuat kita merasa ada yang salah dengan diri kita. Padahal, kalau dipikir-pikir, kita semua lahir ke dunia ini sendirian. Dan pada akhirnya, kita pun akan kembali dalam kesendirian. Kesendirian bukan kondisi abnormal. Ia bagian alami dari hidup manusia. Kesendirian bukan musuh. Di dunia yang terus terhubung 24 jam ini, kesendirian sering dianggap sebagai tanda kegagalan sosial, semacam sinyal bahwa kamu tidak punya siapa-siapa. Tapi mari kita ubah sudut pandangnya. Kesendirian adalah saat kamu tidak ditemani orang lain secara fisik. Tapi itu tidak berarti kamu kesepian. Dan yang lebih penting lagi, itu tidak berarti kamu tidak cukup baik. Kita semua membutuhkan momen sendiri. Karena dalam diam, kita bisa mendengar suara yang selama ini tenggelam oleh kebisingan luar, yaitu suara hati kita sendiri. Pernah gak sih kamu merasa hidupmu sibuk banget, tapi kosong? Banyak orang hidup dengan agenda penuh meeting, chatting, scrolling, nongkrong, jalan bareng, video call, dan seterusnya. Tapi di balik itu semua, hatinya terasa hampa. Tidak tahu sebenarnya sedang merasa hampa. Tidak tahu kenapa setiap malam terasa berat. Tidak tahu kemana arah yang sedang dituju. Kenapa bisa begitu? Karena terlalu lama menjauh dari kesendirian. Terlalu lama hidup di luar dirinya. Sampai lupa bagaimana rasanya benar-benar duduk bersama diri sendiri. Kesendirian itu seperti cermin. Kadang kita enggan melihatnya karena takut pada apa yang akan tampak. Tapi justru di sanalah tempat paling jujur untuk mengenali siapa kita sebenarnya. Di saat sendiri, kita bisa bertanya hal-hal penting seperti, apa yang sebenarnya sedang aku rasakan? Apakah ini kehidupan yang aku inginkan? Apa yang membuatku tenang? Apa yang membuatku gelisah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak mudah dijawab saat kita sibuk menampilkan citra diri di depan orang lain. Tapi saat sendiri kita bisa melepaskan semua topeng dan kembali menjadi manusia yang utuh, rentan, jujur, dan penuh makna. Kesendirian adalah ruang untuk bertumbuh. Coba ingat, kapan terakhir kali kamu benar-benar merasa tenang? Bukan karena orang lain, tapi karena kamu
memberi dirimu waktu sendiri. Kesendirian bisa menjadi taman kecil tempat kita menanam benih ide, benih refleksi, dan benih pemulihan. Kita bisa menangis tanpa harus menjelaskan, tertawa tanpa harus tampil, tidur tanpa harus pura-pura kuat. Kesendirian, kalau kita rangkul dengan benar, bisa jadi tempat paling aman untuk kembali pulang ke diri sendiri. Inti dari segmen ini adalah kesendirian bukan tentang kekurangan hubungan, tapi tentang kehadiran diri. Bukan tentang kesepian, tapi tentang keintiman dengan diri sendiri. Dan di sepanjang episode ini, kita akan belajar cara menjadikan kesendirian bukan sebagai ruang kosong yang membuat kita merasa terasing, tapi sebagai tempat tumbuh, belajar, pulih, dan mencintai diri sendiri lebih dalam. Jadi, kalau saat ini kamu sedang sendiri, dengarkan ini baik-baik. Kesendirianmu bukan kutukan. Itu hadiah kalau kamu tahu cara menikmatinya. Coba kita jujur. Apa yang paling membuat orang takut saat sendirian? Bukan soal siapa yang tidak ada di samping mereka, tapi perasaan kosong yang muncul di dalam diri. Rasa kehilangan arah, rasa tidak ada yang peduli, rasa sunyi yang menghantam tanpa suara. Itulah yang disebut dengan kesepian. Dan disinilah pentingnya membedakan antara dua hal yang sering dianggap sama, yaitu kesendirian dan kesepian. Kesendirian adalah kondisi eksternal. Kesepian adalah pengalaman internal. Kamu bisa berada di keramaian, dikelilingi banyak orang, tapi tetap merasa sepi. Dan kamu juga bisa duduk sendirian di kamar, tanpa siapa-siapa, tapi hatimu terasa penuh dan hangat. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa orang yang sendiri itu kesepian. Dan jangan tertipu dengan senyuman orang yang selalu dikelilingi teman, karena biasa saja. Ia sedang kesepian dalam keramaian. Manusia memang makhluk sosial, tapi terlalu tergantung pada validasi luar membuat kita ketakutan saat tidak ada yang menilai, tidak ada yang menemani, tidak ada yang menonton hidup kita. Kita terbiasa meminjam rasa aman dari kehadiran orang lain. Saat sendiri, seolah tidak ada yang bisa jadi cermin. Dan tanpa cermin, kita merasa hilang arah. Tapi sebenarnya, bukan karena sendirian yang salah. Yang membuat kesendirian jadi menyakitkan adalah narasi yang kita bangun di dalam kepala saat itu. Contohnya, aku sendirian, berarti gak ada yang peduli. Orang lain sibuk hidupnya, aku kok kosong. Kenapa gak ada yang ngajak aku? Apa aku gak cukup menarik untuk disukai? Narasi seperti ini yang secara perlahan membentuk kesepian. Padahal bisa jadi faktanya tidak seperti itu. Bisa jadi orang lain juga sedang sibuk dengan perjuangannya masing-masing. Atau bisa jadi ini memang waktunya kamu pulang dulu ke dalam sebelum berinteraksi keluar lagi. Salah satu tanda kamu punya hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri adalah kamu bisa menikmati waktu sendiri tanpa merasa hilang. Malah kamu merasa lebih jernih berpikir, lebih jujur pada perasaan, lebih tahu apa yang kamu butuhkan, dan lebih damai tanpa harus tampil baik-baik saja di depan siapapun. Orang yang bisa menikmati kesendirian biasanya juga lebih utuh saat menjalin relasi dengan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan orang lain sebagai obat pengisi kekosongan. Ia menjalin hubungan karena ingin berbagi, bukan karena takut sepi.
Namun, tentu saja kita tetap harus waspada. Kesendirian yang sehat adalah pilihan sadar, bukan keterpaksaan. Begitu kesendirian berubah menjadi perasaan terjebak, hilang harapan, ataupun kehilangan motivasi, maka mungkin itu tanda kamu butuh berbagi, butuh bantuan. Tidak apa-apa mencari teman bicara. Tidak apa-apa minta ditemani. Menikmati waktu sendiri bukan berarti kamu harus memaksakan diri jadi independen ekstrim. Seimbang, itu kuncinya. Kesendirian adalah ruang, kesepian adalah perasaan. Keduanya tidak selalu berjalan bersama. Saat kamu bisa mengisi ruang kesendirian itu dengan kehadiran diri yang penuh, dengan aktivitas yang bermakna, dengan dialog batin yang jujur, maka kamu tidak sedang sepi. Kamu sedang menemani dirimu sendiri. Dan mungkin untuk pertama kalinya kamu akan sadar bahwa kamu adalah teman terbaik yang selama ini kamu cari dari orang lain. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering terlupakan, tapi sangat penting untuk dibahas. Banyak orang memandang kesendirian sebagai kondisi pasif, sebuah kekosongan yang harus segera diisi. Tapi bagaimana jika kita justru melihatnya sebagai ruang aktif, sebuah tempat di mana sesuatu yang bermakna bisa tumbuh? Dalam segmen ini, kita akan bahas manfaat nyata dari kesendirian jika kita menjalaninya dengan penuh kesadaran. Pernah merasa capek bukan karena kerja fisik, tapi karena terlalu banyak interaksi? Kita hidup di era yang sangat bising, notifikasi terus-menerus, pertemuan daring dan luring, chat yang datang tanpa henti, dan ekspektasi sosial yang seringkali tidak kita sadari yang membebani kita. Semua itu menguras energi emosional. Kesendirian adalah seperti charging station buat jiwa kita. Saat kamu memilih diam, mematikan koneksi, dan hanya hadir bersama dirimu sendiri, itu adalah momen di mana tubuhmu berkata, "Terima kasih, aku butuh ini." Kapan terakhir kali kamu bertanya ke dirimu sendiri, apakah aku benar-benar bahagia? Kenapa aku melakukan semua hal ini? Apa tujuan hidupku sebenarnya? Pertanyaan semacam ini tidak akan muncul saat kamu terlalu sibuk mengejar validasi dari luar. Tapi saat kamu sendirian, saat tidak ada yang menuntutmu tampil, disitulah refleksi yang jujur bisa muncul. Kesendirian memberi ruang untuk mengamati hidup kita dari kejauhan, melihat pola, mengenali luka lama, dan bahkan menyusun kembali arah langkah ke depan. Orang-orang yang sering meluangkan waktu untuk refleksi dalam kesendirian cenderung lebih tahu apa yang mereka mau dan lebih tangguh menghadapi keputusan besar. Kalau kamu perhatikan, banyak karya agung, novel, lukisan, lagu, puisi lahir dari momen sunyi. Mengapa? Karena kreativitas membutuhkan ruang kosong. Ide-ide tidak suka keramaian. Mereka datang saat kita hening. Dalam kesendirian, kita bebas mencoba tanpa takut salah. Kita bisa menulis tanpa takut dihakimi. Kita bisa menggambar tanpa perlu dipuji. Kita bisa membuat sesuatu untuk diri sendiri dulu, bukan untuk likes ataupun komentar. Dan kadang, dari karya kecil yang lahir dalam kesendirian itulah muncul dampak besar yang tidak pernah kita bayangkan. Kesendirian yang dijalani dengan sadar adalah jalan cepat untuk mengenali siapa kita.
tanpa gangguan luar. Kita mulai peka pada hal-hal yang sederhana seperti perasaan kita sendiri, pola pikiran kita, reaksi otomatis kita terhadap hal-hal tertentu, kebutuhan terdalam kita yang sering diabaikan. Kesadaran ini adalah fondasi penting untuk pertumbuhan pribadi, karena bagaimana bisa kita berubah kalau kita bahkan tidak tahu apa yang sedang terjadi dalam diri kita sendiri. Ini salah satu manfaat terbesar dari kesendirian. Kita belajar menjadi cukup. Saat kita nyaman dengan diri sendiri, kita tidak lagi merasa harus ditemani untuk merasa aman. Kita tidak menggantungkan kebahagiaan kita pada kehadiran orang lain. Kita tidak panik ketika tak ada yang bisa dihubungi saat malam tiba. Kemandirian emosional bukan berarti kita menolak hubungan, tapi kita tidak lagi bergantung pada hubungan itu untuk merasa bernilai. Kita memilih relasi bukan karena takut sendirian, tapi karena kita ingin berbagi dengan tulus, bukan mengisi kekosongan. Kesendirian, bila dijalani dengan sadar, bukan hanya menenangkan, ia juga menyembuhkan. Ia membuka ruang untuk bertumbuh. Ia memulihkan bagian dari kita yang selama ini lelah berperan. Dengan kesendirian, kita belajar kembali menjadi manusia seutuhnya. Manusia yang mampu hadir, bahkan ketika tidak ada siapa-siapa di sekelilingnya. Setelah kita memahami apa itu kesendirian, membedakannya dari kesepian, dan menyadari berbagai manfaatnya, sekarang waktunya kita masuk ke bagian inti. Bagaimana cara menikmati kesendirian dengan produktif? Karena kesendirian tidak harus selalu identik dengan rebahan sambil overthinking. Kesendirian juga bisa jadi momen aktif, momen menciptakan, belajar, bertumbuh, bahkan menemukan diri sendiri. Berikut ini beberapa cara nyata yang bisa kamu coba. Yang pertama, buat rutinitas pagi yang punya makna pribadi. Pagi hari seringkali jadi waktu terbaik untuk menikmati kesendirian sebelum dunia mulai sibuk. Coba luangkan 30-60 menit setiap paginya hanya untuk dirimu sendiri tanpa gangguan dari media sosial, notifikasi, atau percakapan luar. Apa yang bisa kamu lakukan? Yang pertama, menulis jurnal tentang perasaanmu hari ini. Kedua, meditasi atau pernapasan dalam. Yang ketiga, membaca buku inspiratif. Yang terakhir, kamu bisa melakukan jalan kaki tanpa musik, hanya menikmati udara pagi. Rutinitas pagi seperti ini akan memperkuat koneksi antara kamu dan dirimu sendiri. Dan itu memberi rasa arah, rasa aman sebelum kamu terseret arus rutinitas harian. Yang kedua, gunakan waktu sendiri untuk belajar hal baru. Salah satu bentuk produktivitas yang paling menyenangkan adalah belajar hal yang kamu pilih sendiri. Bukan karena tuntutan kerja, bukan karena tekanan sosial, tapi karena kamu memang ingin tahu. Gunakan waktu kesendirianmu untuk mempelajari bahasa baru, memahami topik yang kamu minati seperti filsafat, psikologi, atau keuangan pribadi, mengikuti kelas daring atau menonton TED Talk, ataupun mengasah skill baru seperti desain, menulis kreatif, memasak, atau coding. Saat kamu mengisi waktu sendirimu dengan eksplorasi intelektual atau kreatif, kamu akan merasa lebih hidup dan berkembang meski tanpa ada yang melihat. Yang ketiga, ciptakan karya kecil tapi bermakna. Kesendirian adalah panggung terbaik untuk menciptakan sesuatu. Karena kamu bebas, gak ada yang menilai, gak ada yang mengarahkan, gak ada standar harus sempurna. Kamu bisa menulis puisi, menggambar ilustrasi,
merancang mimpi-mimpimu di vision board, atau bahkan mulai ngeblok tentang hal yang kamu suka. Tidak peduli hasilnya bagus atau tidak. Yang penting, kamu melatih dirimu untuk mengekspresikan sesuatu dari dalam keluar. Ini bukan sekedar produktif, tapi juga menyembuhkan. Yang keempat, berdialog dengan diri sendiri. Kesendirian adalah waktu terbaik untuk mendengar suara hati. Banyak orang tidak mengenal dirinya karena mereka tidak pernah bertanya. Luangkan waktu untuk menulis jurnal reflektif. Kamu bisa mulai dengan pertanyaan sederhana seperti, apa yang sedang aku rasakan hari ini dan kenapa? Hal apa yang membuatku bangga akhir-akhir ini? Apa yang sedang aku hindari, padahal perlu aku hadapi? Apa yang ingin aku ubah dalam hidupku? Tulisan ini tidak perlu dibaca siapa-siapa. Ini hanya untukmu, untuk melihat perkembangan dirimu dari waktu ke waktu. Yang kelima, latih mindfulness dan ketenangan batin. Kesendirian adalah momen sempurna untuk berlatih hadir. Mindfulness bukan hal yang rumit. Kamu bisa mulai dari hal sederhana seperti makan tanpa tergesa-gesa dan tanpa gangguan layar. Minum teh sambil benar-benar merasakan aromanya. Duduk diam selama 5 menit dan memperhatikan nafasmu. Semakin sering kamu berlatih kesadaran penuh dalam aktivitas kecil, semakin damai kamu merasa saat sendiri. Kesendirian bukan lagi kekosongan, tapi jadi ruang hidup yang utuh. Yang keenam, kelola waktu sendiri dengan tujuan yang fleksibel. Menikmati kesendirian bukan berarti harus sibuk terus-menerus. Justru, kamu perlu belajar mengatur sendiri dengan tujuan yang jelas, tapi tidak kaku. Contoh, hari ini aku ingin menulis 1 halaman jurnal. Besok, aku akan mencoba 1 resep baru. Weekend ini, aku akan detox media sosial selama 3 jam dan membaca buku. Dengan membuat tujuan kecil yang bisa dicapai, kamu memberi struktur dalam waktu sendirimu tanpa membuatnya kaku atau seperti kerja. Yang ketujuh, jadikan kesendirian sebagai rutinitas, bukan pelarian. Yang penting untuk diingat, kesendirian yang produktif adalah hasil dari kesadaran, bukan pelarian dari dunia. Cobalah tetapkan waktu khusus setiap minggu atau bahkan setiap hari untuk benar-benar me time, tanpa distraksi, tanpa tekanan, hanya kamu dan dirimu sendiri. Semakin sering kamu menikmati waktu sendiri dengan cara yang bermakna, semakin kuat hubunganmu dengan dirimu. Dan ini akan terasa saat kamu kembali ke dunia luar. Kesendirian yang produktif bukan tentang terus bekerja tanpa henti, tapi tentang bagaimana kamu memaknai ruang sunyi itu sebagai tempat berkembang, entah lewat belajar, mencipta, merenung, atau sekedar hadir tanpa gangguan. Kamu sedang membangun pondasi penting dalam hidupmu, kemandirian emosional, kesadaran diri, dan ketenangan batin. Dan percayalah, orang yang bisa nyaman dalam kesendiriannya adalah orang yang akan jauh lebih kuat dalam keramaian. Kita telah berjalan cukup jauh di episode ini. Dari memahami perbedaan kesendirian dan kesepian, menyadari manfaat waktu sendiri, hingga mengenal cara menikmatinya secara produktif. Tapi sebelum episode ini benar-benar berakhir, izinkan aku mengajak kamu duduk sebentar dan merenung bersama. Kesendirian itu bukan kutukan. Kita hidup di dunia yang terus memuji koneksi. Bersosialisasi dianggap tanda sukses. Semakin banyak teman, followers, atau undangan, semakin dianggap ada. Tapi dalam diam yang sering kita takuti,
ternyata ada ruang pulang. Ruang untuk mengenal siapa kita di balik topeng sosial. Ruang untuk merasa cukup meski tak ada yang menonton. Kesendirian bukan hal yang harus dihindari. Ia bisa menjadi anugerah jika kita mampu memaknainya. Gunakan kesendirian untuk bertumbuh. Jadikan waktu sendiri bukan sekedar ruang hampa, tapi ladang pertumbuhan pribadi. Gunakan momen-momen sunyi untuk menyembuhkan luka yang belum sempat kita rawat, menemukan arah hidup yang lebih jujur, membentuk kebiasaan kecil yang menyuburkan, membangun hubungan yang utuh dengan diri sendiri. Karena pada akhirnya, kualitas hidupmu bukan ditentukan dari seberapa banyak kamu ditemani, tapi seberapa dalam kamu bisa berdamai saat tidak ada siapa-siapa. Kesendirian bukan akhir, tapi titik awal. Orang yang biasa tenang saat sendiri biasanya akan lebih siap saat menjalin koneksi. Karena ia datang bukan untuk meminta diisi, tapi untuk berbagi kebersamaan secara sadar. Dan dari orang-orang seperti inilah relasi yang sehat bisa tumbuh. Karena ia tidak takut kehilangan orang lain, sebab ia sudah berteman dengan dirinya sendiri. Sebelum kamu mematikan episode ini, coba jawab dalam hati. Kalau hari ini aku diberi waktu sendirian selama 1 jam, apa yang akan aku lakukan untuk diriku sendiri? Kalau kamu punya jawabannya, simpan baik-baik. Kalau belum, tak apa. Justru di sanalah perjalananmu dimulai. Terima kasih sudah mendengarkan episode ini sampai akhir. Semoga setelah ini kamu bisa lebih damai dalam kesendirianmu. Bukan karena kamu menarik diri dari dunia, tapi karena kamu sedang membangun dunia di dalam dirimu. Kalau episode ini berarti buatmu, jangan lupa share ke temanmu yang mungkin juga sedang bergulat dengan kesendirian. Dan seperti biasa, tetap hadir, tetap sadar, dan sampai jumpa di episode berikutnya.